Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Danurjayanti. Saya adalah dosen tetap Prodi D3 Kebidanan Stikes Widya Gama Husada Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Di Prodi D3 Kebidanan Stikes Widya Gama Husada Malang, saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi balita dan anak prasekolah, serta konsep kebidanan pada semester ganjil. Kemudian kegawat daruratan maternal neonatal, baby care, serta kesehatan masyarakat pada semester genap. Pada saat ini saya mengampu mata kuliah askep neonatus bayi balita dan anak prasekolah yang mempunyai bobot SKS 4 SKS dengan 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Sebelumnya saya menyampaikan lebih lanjut pembelajaran pada mata kuliah askep neonatus bayi balita dan anak prasekolah. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi singkat mata kuliah askep neonatus bayi balita dan anak prasekolah. Saya mengampu mata kuliah askep neonatus bayi dan balita dan anak prasekolah bertim bersama dengan dua dosen yang memiliki spesialis yang sama pada mata kuliah askep neonatus bayi balita dan anak prasekolah. Mata kuliah ini membahas tentang yang pertama konsep adaptasi fisiologi neonatus bayi balita dan anak prasekolah. Yang kedua adalah konsep pertumbuhan dan perkembangan, kebutuhan dasar neonatus bayi balita dan anak prasekolah, asuhan neonatus bayi balita dan anak prasekolah, kemudian deteksi dini penyulit dan komplikasi neonatus bayi balita dan anak prasekolah, pemberian imunisasi dalam neonatus bayi balita dan anak prasekolah, penata laksanaan rujukan pada neonatus bayi dan balita, dan yang terakhir adalah pendokumentasian asuhan kebidanan pada neonatus bayi dan balita dan anak prasekolah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah merencanakan asuhan kebidanan dengan menggunakan metode pendekatan manajemen kebidanan, serta mampu mengolah kasus yang berhubungan dengan neonatus bayi balita dan anak prasekolah sesuai standar asuhan kebidanan secara mandiri, teliti dalam bidang family home care yang terintegrasi pada nilai-nilai keagamaan, kewirausahaan, dan keindonesiaan. Adapun bentuk pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah dengan cara yang pertama adalah perkuliahan, kedua responsi, ketiga adalah tutorial atau klasika, dan yang terakhir adalah praktikum laboratorium. Sedangkan metode pembelajaran yang saya terapkan, yang pertama adalah small group discussion, yang kedua adalah discovery learning, ketiga adalah role play dan simulation, yang keempat adalah demonstrasi, dan yang kelima adalah bedside teaching. Dalam sistem penilaian yang diambil adalah dari penilaian yang pertama adalah ujian tengah semester UTS, kemudian ujian akhir semester UAS, kemudian penugasan atau kuis, praktikum, serta soft skill atau kehadiran. Setelah menjabarkan deskripsi singkat mata kuliah askep neonatus bayi balita dan anak prasekolah, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu dengan teknik DIA. Di sini adalah delivery, jadi bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa, yaitu menggunakan cara online ataupun offline. Di sini adalah interaction, jadi bagaimana atau kapan saya melakukan interaksi dengan mahasiswa, yaitu pada saat pembelajaran baik online maupun offline, pada saat praktikum maupun pembelajaran melalui LMS Moodle. Adalah assessment, jadi bagaimana cara saya melakukan penilaian kepada mahasiswa, yaitu dengan penilaian UTS, UAS, penugasan, kuis, praktikum, maupun kehadiran atau soft skill. Berikut cuplikan video pembelajaran saya secara tatap muka di kelas. Mata kuliah yang saya ajar adalah mata kuliah askep neonatus bayi dan balita dan anak prasekolah dengan topik konsep pertumbuhan dan perkembangan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, sebelum memulai kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik, kita absen dulu ya. Gia Putri hadir. Oke, baik. Siti Aisyah hadir. Oke, Nabila Putri. Oke. Oke, kita mulai ya. Jadi, di dalam konsep pertumbuhan dan perkembangan, cakupan materi nanti yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah definisi tumbuh kembang, kemudian ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan, dan faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang, periode tumbuh kembang, penilaian pertumbuhan dan penilaian perkembangan. Jadi ada 6 materi yang nanti akan kita bahas bersama. Nah, capaian pembelajarannya, jadi saya harap mahasiswa nanti mampu menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan yang terdiri dari definisi pertumbuhan dan perkembangan, kemudian ciri-ciri tumbuh kembang, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang, kemudian periode dari tumbuh kembang anak, kemudian penilaian pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Gitu. Jadi metode pembelajaran dan penilaiannya nanti ke depannya ya. Jadi metode pembelajarannya, jadi nanti ada small group discussion. Jadi nanti kita akan diskusi dengan kelompok kecil begitu ya, dibagi menjadi beberapa kelompok begitu. Kemudian ada discovery learning, kemudian nanti ada role play dan simulation, bagaimana nanti mendeteksi tentang tumbuh kembang itu sendiri. Kemudian ada demonstrasi nanti. Jadi saya akan mendemonstrasikan bagaimana tata laksana bagaimana tata laksana deteksi dini tumbuh kembang itu. Ya, kemudian nanti yang terakhir ada bedside teaching. Ya, nanti akan kita lakukan di lab pada saat praktikum. Nah, untuk penilaiannya seperti biasa ya, jadi di sana ada penilaian UTS, UAS, kemudian tugas atau kuis, ya. Kemudian ada nilai praktikum, kemudian ada nilai soft skill atau kehadiran, gitu. Kita masuk ke topik pembelajarannya. Jadi definisi dulu ya. Jadi definisi pertumbuhan di sini adalah bertambahnya jumlah dan besarnya sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur. Jadi bisa diukur melalui kuantitatif, berarti gram, kilogram. Berarti apa kira-kira yang bisa diukur dengan gram, kilogram dalam berat badan? Iya, berat badan. Atau dengan sentimeter, meter, apa kira-kira? Tinggi badan. Iya, tinggi badan. Jadi itu kalau pertumbuhan kita berputar pada berat badan, tinggi badan, antropometri lah ya istilahnya ya. Kemudian perkembangan di sini adalah bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui tumbuh, kematangan dan belajar. Nah, ini ciri-ciri perkembangan anak. Yang pertama adalah perkembangan dimulai pada masa pranatal dan proses belajar dimulai setelah lahir. Jadi sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan itu sudah dimulai dari pada saat ibu hamil, kemudian dilanjutkan pada saat anak itu sudah di luar kandungan, dan di situ ada proses belajar. Nah, proses belajar di sini berarti stimulasi. Nah, untuk masa anak 1-3 tahun ini adalah masa yang biasa kita sebut dengan balita. Bayi 3 tahun. Ya. Kemudian masa prasekolah 3-5 tahun. Jadi kita sebut dengan balita. Bayi 5 tahun. Kemudian masa sekolah itu 5-12 tahun, dan masa remaja 12-18 tahun. Jadi lebih dari 18 tahun ini sudah bukan anak-anak lagi. Di sini berapa rata-rata umurnya? 15. Masih anak-anak berarti ya. Dan 20. Kalau 20 berarti dewasa awal, sudah bukan
14 tahun sudah tidak bisa tumbuh lagi. Jadi pertumbuhan itu berhenti di usia 18 tahun. Jadi mau tinggi ya sudah tidak bisa, sudah segini. Oke, jadi perkiraan berat badan dalam kilogram itu sebenarnya ada rumusnya. Jadi pada usia 3-12 bulan itu rumusnya seperti ini. Jadi umur dalam bulan plus 9 bagi 2. Kalau usia 1-6 tahun, umur dalam tahun ya, beda dengan yang di atas, itu kali 2 plus 8. Nah, kalau usia 6-12 tahun, umur dalam tahun kali 7 dikurangi 5 dibagi 2 gitu. Jadi misalnya nih, ini kan 3-12 bulan ya. Berarti misal umurnya itu adalah 8 bulan. Berarti rumusnya gimana? 8 plus 9 ya, bagi 2. Ketemu berapa? 17 bagi 2. Ketemu berapa? Ya, 8,5. Jadi sekitar 8,5 untuk berat badannya di usia 3-12 bulan gitu. Paham ya? Oke. Hasil timbang berat badan itu akan dimasukkan ke kartu ini. Jadi sesuai umurnya. Yang di sini adalah umurnya, kemudian ini adalah berat badannya. Nah, kalau grafiknya seperti ini dikatakan normal pertumbuhannya. Jadi dia masih di garis hijau dan naik. Nah, dikatakan pertumbuhannya terganggu kalau seperti ini grafiknya. Loh, kan itu naik semua, Bu. Benar, ada kenaikan, tapi kenaikannya kurang kalau dilihat umurnya. Jadi tidak sesuai umur kenaikannya. Dan dia turun dari grafik hijau sampai ke grafik kuning gitu. Jadi ini benar naik tapi dia terganggu karena berat badannya tidak sesuai. Bayi baru lahir itu biasanya tinggi badannya berapa, panjang badannya? Ada yang 48, ada yang 50, seperti itu ya. Jadi kalau ini tinggi badan lahirnya 50 kali 2 kan 100. Jadi normalnya pada usia 4 tahun itu berapa tingginya? 2 kali 50, 100 cm. Oke. Kajian bayi baru lahir itu kan ada berbagai macam pengukuran kepala. Nah, ukuran kepala normal itu seperti ini. Jadi terjadi peningkatan volume di tiap bulannya. Normalnya sekian. Ya. Oke. Kemudian lila itu tidak hanya ibu hamil saja, tapi juga pada anak juga diharuskan mengukur lila. Untuk apa sih? Jadi lila ini digunakan untuk melihat status gizi pada anak usia pra-sekolah. Iya, karena dari sini itu untuk menilai apa? Menilai jaringan lemak dan otot. Itu. Oke. Kemudian pemeriksaan radiologi di sini dilakukan untuk menilai umur pertumbuhan dan perkembangan seperti tulang. Ya, jadi apabila dicurigai adanya gangguan pertumbuhan. Oke. Jadi di pertumbuhan itu untuk berat badan itu biasanya makin lama kenaikannya makin sedikit. Ya. Nah, untuk deteksi komplikasi pertumbuhan dan perkembangan, begitupun juga dengan keempat topik ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, gitu. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Ya? Perkenalkan, nama saya Unia. Iya. Ibu, saya izin bertanya, mengapa kenaikan BB pada bayi semakin lama makin sedikit? Oke. Jadi tadi memang sempat disinggung ya bahwasanya berat badan makin hari makin sedikit kenaikannya pada bayi balita. Nah, kira-kira mungkin teman-teman yang di sini ada yang tahu alasannya apa? Oke, baik. Jadi pada bayi
Ketika usia 6 bulan, ya 6 bulan biasanya ASI eksklusif kan 0 sampai 6 bulan. Tapi pada saat 6 bulan dia kan sudah mulai MPASI. Nah, di situ banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kalau pengetahuan akan MPASI-nya rendah. Jadi dalam tanda kutip ibu tidak tahu MPASI yang bagus itu bagaimana. Untuk peningkatan berat badan bayi yang optimal itu harus tinggi protein hewani. Jadi harus ditingkatkan protein hewaninya kalau ingin mengejar berat badannya. Kemudian alasan yang kedua, aktivitas tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman ya. Aktivitas ya itu juga mempengaruhi berat badan. Kemudian ada apa di sana? Tumbuh gigi. Nah, dari tumbuh gigi itu di situ anak akan rewel. Jadi ada kalanya anak itu doyan makan dan tidak mau makan sama sekali. Jadi itulah beberapa hal yang menyebabkan seorang bayi di usia 6 bulan ke atas itu peningkatan berat badannya itu cenderung sedikit gitu. Paham ya? Oke, karena materi hari ini sudah selesai. Saya ingin bicara semua kan tadi ya? Ya. Mungkin salah satu bisa menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas bersama. Oke, silakan ya, Hanifah. Kesimpulan dari materi konsep tumbuh kembang ini sesuai dengan yang saya catat, pertumbuhan ini merupakan bertambahnya jumlah dan besarnya sel di dalam tubuh yang dapat dihitung. Jadi misal seperti bertambahnya tinggi badan, berat badan, lalu lintar kepala dan lintar lengan. Sedangkan perkembangan adalah bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh seperti motorik halus, motorik kasar, lalu kontrol emosi dan sosialnya. Sedangkan untuk tumbuh kembang anak ini proses alami yang harus diperlukan perhatian dan stimulasi dari orang tuanya. Oke, bagus. Beri aplaus untuk Hanifah dan Oke, jadi untuk pertemuan minggu depan ada tugas ya untuk hari ini. Jadi tugasnya adalah ini. Jadi cari artikel ilmiah tentang pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Ya, khususnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang balita. Tadi kan sudah banyak. Ya. Minimal di jurnal terakreditasi minimal Sintar 4. Ya, nanti silakan cari di Google itu banyak artikel jurnalnya. Kalau sudah nemu di jurnal terakreditasi minimal Sintar 4, di resume ya artikel ilmiahnya. Ya, oke. Gitu. Ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Sudah ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya pada siang hari ini. Semoga yang saya berikan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan video pembelajaran mata kuliah Askem Neonatus Bayi Balita dan Anak Prasekolah. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.